Karena hari ini Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun kalian berada, selalu diberikan oleh Allah kelonggaran, kesehatan, kebarokahan, bisa ibadah dengan lancar dan tertib, dan juga bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Ya, di sini Ustazah akan menyampaikan beberapa cuplikan cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi untuk cerita pertama, seorang ayah dan anaknya melewati depan hotel bintang 5. Mereka melihat sebuah mobil sedan impor yang sangat mewah. Kemudian dengan sinis si anak berkata, orang yang duduk di mobil itu pasti otak udang. Tapi dengan santainya ayahnya menimbali, orang yang berkata demikian pasti kantongnya kosong, tidak berduit. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan cara pandang kita terhadap suatu masalah itu apakah juga merupakan refleksi dari sikap kita yang sebenarnya. Jadi terkadang suatu kejadian itu bisa kita ambil refleksi yang berbeda. Misalnya kayak tadi, melihat sesuatu itu adalah hal yang biasa, sedangkan untuk yang lainnya tidak. Selanjutnya, ini adalah cerita kedua. Setelah makan malam, ibu dan putri mencuci piring, sementara ayah dan putra nonton televisi di ruang tengah. Tiba-tiba dari dapur terdengar suara piring pecah. Sejenak kemudian sunyi. Si putra berkata, pasti ibu yang memecahkannya. Ayah bertanya, dari mana kamu tahu? Si putra menjawab, ia tidak marah-marah. Nah, hikmah yang bisa kita ambil, kita terkadang membuat standar yang berbeda untuk diri sendiri dan orang lain, yaitu ketat terhadap orang lain dan longgar terhadap diri sendiri. Nah, ini kisah ketiga. Ada 2 rombongan turis Taiwan datang ke sebuah pulau di Jepang. Kondisi jalan yang sangat buruk, berlubang di mana-mana. Seorang guide minta maaf dan mengatakan bahwa jalan itu seperti orang yang bopeng. Sedangkan guide yang kedua dengan puitis berkata, Bapak Ibu, inilah jalan lesung pipit yang terkenal itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah kondisi yang sama namun pola pikir yang berbeda itu menimbulkan sikap yang berbeda pula. Sungguh ajaib pola pikir itu. Apa yang hendak kau pikirkan haknya ada pada dirimu. Jadi kalau kita menganggap suatu kejadian sulit itu mengandung hikmah, maka ya akan berbuah manis. Selanjutnya, cerita keempat. Murid SD kelas 3 saat menuliskan cita-cita menyatakan kelak akan menjadi badut. Kemudian guru Asia menegur, tidak punya cita-cita mulia sungguh tidak dapat diajar. Sedangkan guru dari Barat malah berkata, semoga kamu membawa senyuman bagi seluruh muka bumi.
Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah kita yang lebih tua atau yang dituakan lebih sering menuntut daripada memberi semangat. Malah ada yang dengan picik membatasi makna dari suatu keberhasilan. Jadi, apapun cita-cita anak-anak kita, selagi cita-cita tersebut bukan hal yang buruk, ya kita tidak boleh menjatuhkan. Selanjutnya, kisah kelima. Seorang tante di toko perhiasan melihat dua buah gelang yang sama, persis modelnya. Yang satu dihargai 550, sedangkan yang satunya lagi hanya dihargai 250. Segera dibelinya gelang yang seharga 250. Dan dengan penuh keberhasilan dia keluar dari toko itu. Begitu perempuan itu keluar dari toko, terdengar pegawai toko berkata pada rekannya, "Benar kan, jurus ini manjur." Nah, hikmah yang kita ambil, cobaan serasa umpan dapat dengan mudah menampakkan ketamakan manusia pada umumnya, yang seringkali merupakan awal mulanya suatu kerugian akibat tertipu. Jadi terkadang kita melihat sesuatu yang menarik, padahal itu belum tentu menarik. Kayak tadi, karena harganya itu lebih murah, maka lebih tertarik dengan yang lebih murah. Tanpa kita lebih tahu lagi tentang kualitas si gelang tadi. Mungkin kalau ditelusuri lebih lanjut, gelang yang lebih mahal tadi kualitasnya lebih bagus. Nah, cerita selanjutnya, seorang pengemis berkata, "Aku minta uang 5.000. Kemudian si pria menjawab, "Tapi aku hanya punya 4.000. Kemudian pengemis berkata lagi, "Baiklah, kalau begitu kamu berhutang 1.000 padaku." Nah, kebanyakan orang itu selalu menganggap Tuhan berhutang padanya, selalu merasa Tuhan memberi kurang banyak, kurang baik. Nah, ketamakannya telah menutupi hati yang bersyukur. Jadi, itu tadi menggambarkan bahwa kita itu ketika mendapatkan nikmat, sedikit banyaknya nikmat ya harus coba untuk kita syukuri. Karena kalau nikmat sedikit aja nggak disyukuri, bagaimana Allah akan memberikan yang lebih baik gitu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau misal kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Sedangkan kalau kita malah kufur, dikasih nikmat dikit banyak nggak syukur, nah nanti siksa Allah itu malah sangat berat, sangat pedih. Kemudian kisah selanjutnya, di sebuah museum, seorang istri dengan tidak sabar berkata pada suaminya, "Aku heran, kenapa kamu berjalan sangat lambat? Ternyata kamu selalu berhenti untuk melihat barang-barang ini." Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ada orang yang hanya tahu berlari dalam jalan kehidupan. Akhirnya kehilangan kesempatan menikmati pemandangan indah di kedua sisinya. Jadi hidup itu harus kita nikmati. Kadang ada pahit dan kadang ada manis. Ya, kita nikmati dan kita syukuri. Cerita selanjutnya, di sini seorang istri sedang memasak di dapur. Kemudian suami di samping terus berceloteh tanpa henti.
pelan dikit, awas, api terlalu besar. Cepat balikkan ikannya, cepat diangkat, minyaknya terlalu banyak, tahunya diiris tipis, aduh, pancinya miring. Nah, karena sudah dicelotai seperti itu, istri yang jengkel kemudian menghardik suaminya. Diam kau, aku mengerti cara memasak. Kemudian si suami menjawab, tentu saja. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana perasaanku saat menyetir dan kau terus mengoceh. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi emahnya tidaklah susah belajar memahami orang lain, asalkan kau bersedia dengan sungguh-sungguh berdiri pada posisi dan sudut pandang orang lain untuk memandang suatu masalah. Jadi kalau kita ingin berusaha untuk dipahami dan memahami orang lain, ya kita harus mencoba untuk mengerti ketika kita di posisi orang tersebut gitu. Nah, sekian beberapa kisah hikmah yang bisa Ustazah tampilkan ini tadi, yang sumbernya dari Avesina Ilma Kurnia. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak. Apabila masih banyak kekurangannya, ya itu semua dari Ustazah. Apabila ada kelebihannya, itu semua datangnya dari Allah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk lebih tertib lagi dalam mengisi presensi agar Ustazah lebih mudah untuk merekap. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.